Halo teman-teman Mana Bujapang, apa kabarnya semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan ngasih konten ke kalian yang berbeda dari biasanya. Jadi konten kali ini kita mau ngasih tahu tentang beli gadget di Jepang. Beli gadget apa? Tadang! Produk Apple. Jadi seperti yang teman-teman tahu bersama bahwa Apple udah ngeluarin produk iPhone terbarunya, yaitu iPhone 12, iPhone 12, iPhone dengan 4 varian ya. iPhone 12 mini, 12 biasa, 12 Pro sama 12 Pro Max. Nah, untuk yang mini sama Pro Max itu baru keluar bulan depan, baru bisa dipesan bulan depan. Tapi untuk yang Pro sama yang biasa itu udah dari minggu kemarin bisa pesan. Dan kebetulan karena HP aku juga udah jadul, ini Nano Plus, karena udah lama, udah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Jadi akhirnya aku mutusin untuk beli yang 12 Pro. Jadi minggu kemarin pesen, langsung hari ini kita ambil di Apple Store Shinsaibashi di Osaka. Nah, di video ini kita nggak bakal nge-review spesifikasi dari iPhone-nya ya, karena kalian bisa lihat di internet aja kalau untuk masalah spesifikasinya. Tapi kita mau bahas karena banyak teman-teman yang bilang kalau beli iPhone dari Jepang itu lebih murah, lebih enak, lebih praktis. Dan kita mau bahas tentang itu. Apakah memang benar lebih murah, lebih enak, atau malah sebaliknya. Nanti kita akan bahas lengkapnya ya. Mungkin kita buka dulu. Jadi di dalam box ini udah kita keluarin. Ini ada kotaknya. Jadi aku beli yang iPhone 12 Pro yang warna Pacific Blue. Memorinya 256 GB. Karena memang untuk case-nya aku suka yang genuine dari Apple, jadi aku beli juga yang silicone case-nya yang warna black. Ini untuk notanya dari Apple Store. Dan untuk kotaknya emang lebih tipis banget ya. Dia lebih tipis dibandingin dengan produk-produk yang lalu. Jadi aku punya kotak yang iPhone 7 Plus nih kayak gini. Jadi bisa dilihat, bisa dibandingin, dia hampir setengahnya karena kalau menurut berita sih katanya alasan Apple untuk mengurangi emisi, katanya emisi gas buang. Jadi ya biar lebih hemat kali ya, biar lebih mengurangi sampah karena kotaknya lebih dikecilin. Nah, kita lihat aja apa aja isinya, langsung aja kita buka. Nah teman-teman, jadi langsung aja kita buka kotaknya. Jadi secara packaging sih nggak terlalu banyak beda ya. Jadi plastik pembungkusnya ini langsung aja kita buka, pakai tangan aja bisa. Kita buka, oke, langsung kita lihat isinya ada apa aja. Wish, warna Pacific Blue. Pacific Blue, mantap, mantap, mantap. Jadi ada penutupnya, kertas putih untuk layarnya. Bisa dilihat berkilau coy seperti diamond. Mantap, mantap. Ini kameranya ada 3, wide sama ultra wide sama telephoto ya. Kita buka aja nih langsung kertasnya. Oke, kita nyalain. Oke, gimana tampilannya? Oke. Kalau dibandingin sama Apple 7 Plus sih, yang punya saya 7 Plus itu dia lebih kecil tapi layarnya gede. Layarnya dia lebih gede. Karena emang dia HP-nya semua layar ya. Nggak seperti 7 Plus itu dia masih ada home button-nya. Kalau ini sudah pakai Face ID sejak iPhone 10 ya. Jadi lumayan agak ketinggalan nih. Aku pertama kali pakai Face ID nih. Oke. Sekarang kita singkirin dulu iPhone-nya. Kita lihat isi kotaknya ada apa aja. Jadi karena memang kotaknya kecil ya, mungkin bisa ditebak bahwa Apple tidak mengikut sertakan earphone dan juga charger ya. Jadi isinya cuma ini aja. Oh, ini ada penitinya. Alat buat buka SIM card ya, ini ya. Terus sama buku panduan
Nah ini nih, kalau beli di Apple Store Jepang ya pasti panduannya semuanya dalam huruf keriting, huruf kanji ya. Dan Apple makin pelit dengan stikernya, cuma dikasih satu. Biasanya iPhone itu dapatnya dua. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu juga jarang dipakai juga. Dan dalamnya ada charger, kabel charger dengan tipe USB Type C. Ini ya, Type C. Terus untuk ke charger ke iPhone-nya itu sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi memang tidak ada adapternya, jadi nggak diikut sertakan di adapternya. Jadi karena ini tipenya Type C, jadi kalau teman-teman punyanya cuman adapter yang lama, dia nggak bisa masuk. Jadi kalau misalnya ya kayak di iPhone 7 Plus, dia adapternya masih yang lama, kayak adapter gini, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian belum punya yang Type C, kalian harus beli sendiri. Nah kebetulan karena aku emang belum punya yang tipe Type C, jadi akhirnya aku beli tambahannya. Jadi dijual terpisah. Ini seharga 2000 yen. Dibeli online aja. Kita langsung buka aja coba chargernya gimana. Ini charger dan panduannya kayaknya, panduan aja ya. Iya, ini buku panduan aja. Dan chargernya kayak begini. Ini lumayan gede dan ini Type C-nya. Kabel USB tipe C. Nah, teman-teman, secara dimensi dibandingin dengan iPhone seri 7 Plus itu dia lebih agak tebelan dikit deh kayaknya, atau mungkin hampir sama, tapi iPhone 12 ini dia generasinya baru, desainnya juga baru, jadi lebih kotak ya. Jadi kalau dulunya sampai dengan iPhone 11 itu dia ada lengkungan seperti ini di bagian sisinya, melengkung gitu. iPhone 12 ini dia sudah kembali kotak lagi seperti iPhone SE, seperti iPhone 4 ya, sama 5 ya kalau nggak salah, masih kayak gini ya. Tapi memang ini lebih bagus dan tampak lebih mewah dengan balutan keramik. Katanya yang ini 4 kali lebih tahan dibandingkan dengan iPhone yang sebelumnya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita ngomongin kalau beli iPhone di Jepang itu beneran lebih murah nggak sih? Jadi gini, kalian bisa beli iPhone di Jepang itu beli second atau barunya dulu. Nah kalau beli second itu ada daerah di Osaka, salah satu daerah yang memang khusus jual barang-barang second yang masih bagus, masih berkualitas, yang nggak cuman iPhone ya, handphone, laptop segala macam. Nanti mungkin di video berikutnya mungkin bisa kita kasih tahu ke teman-teman tempat jualan barang-barang second yang murah dan masih bagus. Nah jadi emang kalau untuk ke iPhone yang second itu mungkin ya bisa jadi lebih murah dibandingin di Indonesia. Tapi kalian harus hati-hati karena iPhone di Jepang itu sistemnya beda dengan di Indonesia. Nah kalau di Indonesia itu kalian beli iPhone itu beli handphonenya aja. Dalam artian SIM-nya enggak ya, SIM free. Nah jadi beli handphonenya terus nanti diisi dengan kartu, baik itu kartu ya beli perdananya Telkomsel atau Indosat dan segala macam ya. Terus kemudian kalian masuk sendiri. Nah kalau di Jepang itu beda. Jepang itu sistemnya dia kayak kontrak ya. Jadi semacam kalau di Indonesia kita bilangnya kayak CDMA. Jadi kalian bisa beli iPhone atau beli handphone lainnya itu di provider. Jadi kalau di Jepang itu ada providernya yang besar itu 3, Docomo, EU sama SoftBank. Nah, tapi kalau kita belinya di Apple Store itu semua kondisinya SIM free. Nah, kalau SIM free itu berarti bisa dimasukin kartu SIM apapun. Jadi bisa kita pakai di Indonesia. Nah, tapi kalau kita belinya iPhone baru ini, belinya di yang saya bilang tadi, di SoftBank atau Docomo atau EU, itu kalian nggak bisa pakai di Indonesia. Jadi walaupun kalian beli baru, kalian bawa ke Indonesia itu nggak bisa dipakai karena di lock sama mereka. Nah, itu bedanya satu. Terus yang kedua, kalau kamera dari Jepang ya, iPhone Jepang itu ketika kalian moto, itu kalian shutternya itu nggak bisa di mute ya. Jadi suara shutternya itu keras dan nggak bisa dikecilin. Contohnya ya.
Ini walaupun kondisi iPhone-nya mute, ini ya, nggak ada suara, tapi tetap tuh kan. Dan ini semua, mau kalian beli HP yang baru, second, semuanya pasti bakalan ada suaranya. Sama. Jadi mungkin di sini yang teman-teman di Indonesia agak ya risih ya, agak nggak mau beli handphone dari Jepang karena kameranya berisik katanya, jadi nggak bisa di mutein. Jadi kadang kalau pas fotonya di tempat yang nggak begitu rame, jadi kedengaran banget kalau kita lagi moto gitu. Nah karena di Jepang itu tadi untuk menghindari orang-orang yang nyuri-nyuri moto di kereta, di tempat-tempat umum ya, di tempat yang banyak orang. Salah satunya untuk itu. Nah kemudian kalau kalian beli iPhone di Jepang, itu beli dengan pastinya kursnya yen ya. Dengan nilai kurs yen, jadi dalam artian kalian bawa rupiah, terus beli convert ke yen, terus beli iPhone-nya dari yen, bawa pulang ke Indonesia. Nah, dengar-dengar peraturan bea cukai yang baru itu mengharuskan kita untuk daftarin email registration ketika kita mau aktifin nomor handphone ya di Indonesia ya, baik itu Telkomsel atau Indosat atau Excel atau segala macam. Nah di situ kan nomor email itu kan nomor serial numbernya ya di sini ya, di kota ini ya. Nah, ini dalam artian nomor ini itu harus didaftarin di Telkomselnya. Nah ketika kita bawa pulang ke Indonesia, iPhone yang kita beli ini, nomor emailnya ini harus kita laporkan di bea cukai. Dilaporkan dalam artian kita harus bayar bea masuk sesuai dengan peraturan bea cukai ya. Dan kita harus bayar pajak untuk barang mewah dan juga bea masuk untuk iPhone yang kita beli dari luar. Jadi ya kalau dihitung-hitung ya, intinya nggak bakal jauh beda dengan kita beli di iBox di Indonesia. Tapi memang kalau di iBox kan agak lama keluarnya karena dia harus nunggu. Sedangkan kalau di Apple Store ketika Apple launching itu dia langsung bisa dibeli di Apple Store atau bisa dipesan. Nah itu. Nah teman-teman Manabu Jepang, mungkin itu aja review iPhone 12 Pro-nya dari saya. Jadi memang kita nggak review spesifikasinya, tapi lebih ke perbedaan kalau kita beli di Indonesia sama di Jepang. Jadi kalau untuk harga ya tadi yang kayak aku bilang, jadi kalian coba hitung-hitung sendiri deh harganya. Kalian bisa lihat di Apple Store, di Apple Store di Jepang atau Singapura, terus kalian bandingin sama harga di iBox. Ketika dikonversikan ke rupiah, itu harganya nggak bakal jauh beda dengan harga beli di Jepang ya. Ditambah ketika kalau dibandingin sama ya biaya kalian ke Singapurnya atau ke Jepang, terus juga nanti bayar bea cukainya, bea masuknya juga, terus ditambah dengan yang ribetnya kameranya nggak bisa dimatiin, matian berisik kameranya. Kalau di Indonesia kan, kalau beli iPhone di Indonesia kan bisa di mute tuh. Jadi ya pilihan semuanya ada di teman-teman. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau teman-teman senang dengan video ini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, terus ikutin video Manabu Jepang untuk dapat video-video terbaru dari kita mengenai Jepang. Jadi apapun hal yang berkaitan dengan Jepang. Hari ini kita mau buka case-nya dulu, kita mau coba case-nya ya. Oke, bye bye. Semoga kalian senang dengan video Manabu Jepang ya. Ikutin terus. Dadah.